Pada zaman dahulu, di antara barisan gunung yang hijau dan lembah-lembah yang sejuk, terbentanglah sebuah daerah yang indah bernama Jatiluhur, atau ada pula yang menyebutnya Pasir Luhur. Udara di sana sejuk dan sawah-sawah bertingkat menghijau, dan dari kejauhan tampak laut biru yang berkilau diterpa cahaya matahari. Warga hidup damai dan bekerja di ladang tanpa adanya rasa takut. Namun, kedamaian itu sirna ketika datang gerombolan tentara liar dari arah gunung. Mereka membawa senjata dan wajahnya keras, dan suara langkah mereka menimbulkan ketegangan di setiap rumah. Sejak saat itu, Jatiluhur berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Mak, aku mau main di sungai, boleh? Jangan nak, sekarang bukan waktunya untuk bermain. Gerombolan itu sedang berkeliling. Dari luar terdengar suara keras. Hei kalian, semua pemuda harus datang ke lapangan. Siapa yang tidak ikut, rasakan akibatnya. Beberapa pemuda berlari ke lapangan karena takut. Tapi ada satu yang menolak, namanya Darsa, petani muda yang terkenal berani. Aku tidak mau membantu kalian. Kalian sudah merampas makanan kami, menyiksa warga, dan mau memaksa kami untuk ikut perang bersama kalian. Tentu saja tidak. Kepala gerombolan mendekati dengan senyum sinis. Kalau begitu, rasakan saja panasnya api pemberontakan. Orang-orang menjerit saat Darsa diikat di tiang bambu, lalu dibakar hidup-hidup. Api menjilati tubuhnya dan bau asap menyebar ke seluruh desa. Ampunilah mereka ya Tuhan. Hanya itu yang sempat terdengar sebelum teriakan Darsa hilang di telan api. Sejak kejadian itu, warga hidup dalam ketakutan. Tak ada lagi yang berani keluar rumah malam-malam. Hasil panen mereka diambil paksa, anak-anak kelaparan, dan suara tangisan terdengar di setiap sudut kampung. Hingga suatu malam, api besar membakar seluruh Jatiluhur. Gerombolan itu menyalakan obor dan melemparkannya ke rumah-rumah warga. Lari, lari ke Cikuya, cepat! Teriakan seseorang dari kejauhan. Wira sambil memegang tangan ibunya. Mak, rumah kita terbakar. Tak apa nak, asal kita selamat. Ayo cepat sebelum mereka datang lagi. Langit malam menjadi merah menyala, seperti lautan api. Angin membawa percikan bara, menerangi wajah-wajah warga yang berlari menyelamatkan diri. Mak, kenapa api itu warnanya merah sekali? Tanya Wira dari kejauhan. Itulah warna darah dan keberanian nak. Warna yang akan selalu diingat orang. Mungkin suatu hari nanti tempat ini akan disebut Ciberem karena berem merahnya api itu. Setelah kebakaran besar itu, warga mengungsi ke Cikuya. Bertahun-tahun kemudian mereka kembali ke tanah mereka yang sudah hangus. Di sana mereka menemukan sebuah sungai kecil. Anehnya, air berwarna kekuningan kemerahan. Lihat, airnya seperti darah yang menyatu dengan tanah. Ujar Raka yang kini telah dewasa. Itu karena tanah di sini dulu terbakar. Airnya mengandung cipere, zat yang membuat berwarna merah seperti api. Kita sebut saja sungai ini Wahangan Ciberem, kata sesepuh desa sambil menatap langit sore yang juga berwarna merah berem. Beberapa tahun kemudian, saat keadaan mulai damai, warga menemukan sebuah batu besar di kaki bukit. Anehnya, karena di permukaannya terlihat bekas tapak kaki raksasa. Kakek, ini bekas kaki siapa? Besar sekali. Tanya seorang anak kecil pada kakek Ranu. Konon, nak, itu telapak kaki Sang Kuryang. Dulu sekali, sebelum gerombolan datang, Sang Kuryang pernah melewati daerah ini. Ia sedang mencari tempat untuk menikahi gadis pujaannya, Dayang Sumbi. Tapi setelah tahu bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya sendiri, ia marah besar. Lalu apa yang terjadi, kek? Karena marah, Sang Kuryang menendang perahu yang sedang dibuatnya hingga terbalik menjadi gunung. Ia juga menginjak tanah ini dan bekas tapaknya tertinggal di batu besar itu. Batu itu kini kita kenal sebagai Batu Yusuf. Warga percaya bahwa batu itu menjadi simbol amarah dan penyesalan Sang Kuryang.
Bahkan orang-orang dulu berkata, ketika senja berwarna merah, itu tandanya sang kuryang sedang menyesali perbuatan di langit barat. Beberapa batu lain di sekitar tempat itu juga dikubur oleh seseorang bernama Dek. Dan tanah tersebut kini menjadi daerah Gor dan Desa Ciberem. Tempat warga hidup damai, bermain, tertawa tanpa lagi ada api dan ketakutan. Kini setiap sore ketika matahari mulai tenggelam dan langit-langit menjadi merah berem, warga Ciberem suka berhenti sejenak untuk menatap langit. Mak, kenapa langit sore ini merah sekali? Itu bukan api seperti dulu, Nak. Itu cahaya senja, tanda bahwa meski masa kelam pernah membakar tanah ini, kedamaian akhirnya akan kembali. Di berbagai kisah dan peristiwa itu, Ciberem bukan hanya sekedar nama, tempat. Ia adalah simbol keberanian, pengorbanan, dan penyesalan manusia yang pernah membakar bumi. Namun, juga cahaya harapan yang selalu bersinar kembali. Pada zaman dahulu, daerah Ciberem dikenal dengan nama Jatiluhur atau Pasir Luhur. Sekarang, daerah tersebut sudah datar dan menjadi wilayah pasar. Tetapi dulu tanahnya bertingkat-tingkat dan pernah dijadikan sebagai markas tentara gerombolan. Pada masa itu, seluruh wilayah Ciberem dipagari dan dikuasai oleh gerombolan, sehingga warga Ciberem hidup dalam ketakutan dan jarang ada yang berani keluar rumah. Remaja lelaki yang dipaksa untuk membantu gerombolan, dan jika ada yang menolak, mereka akan dibunuh dan dibakar. Tempat pembakaran itu kini menjadi lokasi sebuah taman kanak-kanak. Masa-masa itu sangat sulit. Warga kesulitan mencari makanan karena sebagian besar hasil makanan diambil oleh sekelompok gerombolan tersebut. Di suatu hari, seluruh wilayah Ciberem dibakar habis oleh gerombolan, mirip seperti peristiwa Bandung Lautan Api. Karena peristiwa itu, warga Ciberem mengungsi ke daerah Cikuya. Dari peristiwa kebakaran besar itu muncullah nama Ciberem, karena api yang membakar wilayah tersebut berwarna merah menyala. Selain itu, di daerah Ciberem terdapat sebuah sungai yang disebut Wahangan Ciberem. Dinamakan demikian karena airnya mengandung cipere, yaitu zat berwarna kuning kemerahan. Konon, di dahulu kala terdapat sebuah batu yang memiliki tapak kaki sang kuryang, karena menurut cerita rakyat, sang kuryang pernah akan menikah di tempat itu namun gagal, sehingga batu tersebut berubah menjadi batu besar yang kini dikenal sebagai Batu Yusuf. Beberapa batu di tempat itu juga ada yang dikubur oleh seorang bernama Dek, dan kini lokasi tersebut telah menjadi daerah Gor dan desa. Dari berbagai peristiwa itulah, daerah Ciberem menyimpan banyak sejarah dan kisah perjuangan di masa lalu. Nama Ciberem bukan hanya sekedar nama, tempat, tetapi menjadi simbol kebangkitan dan kenangan masa kelam yang pernah dialami masyarakatnya.